dari grup Legion dan juga Mongols, yaitu Yap. grup A ya. Pemenang Nah. match pertama ya, Karena itu jelas. advantage dari champion group. Ya, dan juga sebenarnya ada waktu untuk bisa beristirahat sih untuk match pertama karena mereka ada yang bisa instant pick off kayak Kalia dengan Chow ya. Ini mereka bisa main Hayabusa. Tapi mungkin Gold Line dulu cukup oke. Ada oke Chusin masih ya. Apakah Chusin is better daripada ada Chetian yang bisa dipakai dan juga Yi Sun Shin? Tapi Chetian Yi Sun Shin ini satu combo lagi bisa dipakai di sini. nah, satu combo. Tapi kalau emang terpisah kemarin jarang om. Jarang terpisah, mereka lebih sering jadi satu. Jadi kalau memang ada Maksimal, biar maksimal potensinya. iya, soalnya kalau ada Fury or Phoenix kan nambah movement speed juga. Ya. Dan itu range gede banget, memudahkan untuk penempatan dari Mountain Chopper. Mau buka Chetian plus Season Shin? Saya sih ya. Tapi masih ada Baxia Kimi juga kalau mau diambil. Kalau mau memainkan hero-hero yang cukup tanky. Mau buka kemana pun ya, jelasnya Influence Rage mereka masih punya opsi. Dan Kimi Season Shin ternyata. Kimi ya Sasom. Iya, Kimi Season Shin. Mid laner Kimi ya. Dan ya ini berarti sebenarnya Chusinnya lumayan sulit ya untuk berhadapan dengan kili hero seperti ini. Restless akan bisa menghindar nanti dari Lantern Flare. Terus juga range misalnya dari Kiminya dengan aerial domination ini sudah penuh pasifnya dia. Akan bisa meng-outrange jarak dari Lantern Flare. Tapi masih ada Baxia memang kalau mau diambil. Apakah memang Zeta dipaksakan untuk menggunakan roamer Baxia? Baxia plus Hayabusa. Dua hero yang cukup manis untuk bisa dipakai, tapi Angela dan juga Langsung, Baxia. Angela Baxia. Sepaket langsung. Oke. Tapi setidaknya menjadi satu respon yang sangat baik ya. Setelah tadi ada Kimi yang emang diambil. Ya wes satu bisa lah. Ya, tapi Satu udahlah ke hall lah nih bisa. ya, tapi aku kira tadi Hayabusa buat bisa masuk ke Kimi kan. Iya. Tapi ada Baxia dan ingat ini masih flex untuk Baxianya. Memang kita melihat adanya roamer yang diisi dengan Angela. Tapi kalau Baxianya mau ditaruh di EXP, Ya. mereka bisa tetap memainkan Hayabusa nanti ya di second pick. Mereka setelah lewatin dari second ban phase. Yap. Dan glue ternyata. Oke. Glue untuk bisa menghindar. Ada glue. Apakah glue ini akan bisa membuat Baxianya lebih dijauhkan dengan yang lain? Cukup tebal nih langsung diambil ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada berdua hero lagi akan langsung dihilangkan setelah tadi ada dengan Baxia yang diambil, Angela, Zuxin, Glue, Kimi dan juga Yisun. Jadi possibility-nya om, kira-kira ini apakah Hayabusa akan tetap menjadi pilihan? Kalau ada glue enggak sih? Kayak Hayabusa gampang buat ditangkap dengan glue. Ya Baxia jungler better option, mereka bisa milih untuk mainin Cici misal kalau mau di XP karena Oke. ya siapapun yang bisa dikombinasikan bersama dengan Angela, antara Cici atau bahkan juga masih ada Lucas plus Yuchong. Ini bagus banget bisa dikombinasikan bersama dengan Angela. Bahkan gold lanernya sekalian ambil aja retail juga. Di retail Angela, Baxia Angela plus Yuchong Angela atau tadi dengan Cici Angela. Iya. Udah enak banget loh. Yap. Udah banyak banget yang bisa dikombinasikan dengan Angela. Entah nanti ataupun mereka mau menggunakan, kalau dari tiga ini aja ya, mau menggunakan ke arah cloud, aku sih ayo aja juga. Cloud ya. Main tabrak masuk aja udah pakai aja, pakai. Bisa juga Angela Cloud ya. Di Moskov band, last band dulu nih. Halo Marksman ini retail. Retail good option kalau mau di band karena sudah ada Angela. Jangan lupakan extra movement, extra shield membuat retail akan sulit untuk bisa ditangkap. Dan movement speed yang menjadi kunci utama sebenarnya ada antara kombinasi retail plus Angela karena sangat cepat untuk bisa mengisi pasif dari retail. Dan Coach Blackjacks. Retail atau satu EXP kalau mereka takut. Jong. Kari Angela tapi retail sih, retail serem banget. Karena bisa meng-outrange segalanya nanti ya dengan movement speed yang dipakai juga.
Dan lapu-lapu ternyata yang dibuang. Satu hero fighter yang bisa ada di area tengah dengan cepat dan juga bisa memberikan damage-nya juga secara konsisten. Ya plusnya ya jelasnya lampu Angela juga masih cukup tanky banget, bahkan bisa di kill. Dan satu romer lagi guys, ini kalau kita lihat-lihat 3 romer sudah di ban. Tigreal mungkin kalau mau romer terakhir Tigreal ya, atau Minotaur sekalian. Healer juga Estus, tapi Estus susah sih di Sunshin ya. Satu romer atau mid laner sudah punya Kimi. sudah punya. Iya, Badang ya. Iya, Badang. Roman. Oke. Lanjut sekarang. Mereka udah punya Rom. Mereka udah punya mid, mereka punya jungler, mereka punya XP, mereka bisa untuk range. Sekarang waktunya untuk mereka mengeluarkan nih. Nih goalnya mau magic lagi apa? Physical ya. Magic Harit masih ada nih. Goldnya kayaknya jangan magic ya kalau buat Zeta ya. Iya. Janganlah. Agak Ya. kalau untuk range. Kalau buat range, Kalau untuk range jangan magic lagi lah ya. magic Udah physical kan. udah ada Kimi juga kan. Ya, tapi magic juga oke kalau mereka masih mau bawa gitu. Atau ya main sedikit unik range. Mau Freya Go. Sulit juga kalau mereka emang masih mau menggunakan area dengan adanya Baxia yang kayak begini agak-agak ngilu-ngilu tipis-tipis juga nih jadi. Iya. Untuk range tapi Mino. Iya, dan Mino yang dikeluarkan terlebih dahulu ternyata. Ambil Mino untuk efek heal tambahan dan juga bisa untuk memegang crowd control nanti kalau ada tim fight besar yang di initiate. Dan Zeta Gold Laner Iritel ada tadi dan ya EXP-nya mereka bisa main siapapun juga. Cici bisa dan Cici bagus banget sekarang. Cici Karena sudah ada glue, sudah ada Minotaur. Cici Ya. bakal bisa pegang dengan curtain call-nya. Cici plus Angela, siapa yang bisa nangkep dari influence range? Cici, Angela, Vengeance Show. Vengeance. Capek dan Ya. Mau nggak tapi sekarang dipakai? oke, itu dia rekomendasi yang sudah diberikan oleh Om Wow akankah digunakan nih kira-kira nih ya. Ya, Iritel Cici nih, mantep. Iritel Cici atau Kari Cici. Hari Cici. Lukas Cici. Oh, hari. Di mereka. Nah, Cicinya tapi ada ya, Cicinya. Iya tadi ada. Ya, aku kira mau Iritel. Oh, Iritel. ternyata harinya di Zeta. Ya, 4 magic ya Zeta. Magic, oh. 4 magic. Dan jelas Udah langsung radian ini main di awal-awal. harus ya. Satu radi udah ngefek banget. Iya, Mino radian, Blue radian, glowing dulu di awal udah. Mereka bisa main Karing, kalau bukan Karing, Granger, main jauh ya. Main Kalau jarak. dengan sosok tebal kayak begini belakangnya udah enak banget nih mau ngapain ini. Atau kalau mau lebih ekstrem lagi sebenarnya karena sudah ada Kimi mid, ambil aja Ruby Gold nih. Ruby Gold. Ruby Gold. Tahan Oke. aja sih harinya. Itu juga sebuah choice ya karena sebenarnya Ruby bisa nahan Cici. Sebenarnya. Jadi waktu dia lagi pakai Yo-Yo Blitz-nya itu enggak terlalu gimana gitu. Bisa pegangan Dan Ruby. bener Om. Nice option. Ini aku suka banget sih. Pilihan dari IR. Karena mereka seakan-akan sudah punya jawaban dan mereka tahu kalau mereka ngebuka lagi satu hero tipis, ini jelas akan dimakan oleh Zeta. Oke, kita lihat ya. Hari ini akan seperti apa lagi permainan dari Zeta Division dan juga permainan dari Influence Rage. Sebelumnya, ada bolong yang begitu besar yang tercipta di tubuh dari Zeta Division. Wiminet, ataupun Fiske. Ya, Mereka harus bermain jauh lebih optimal lagi untuk bisa menyatukan seluruh potensi yang mereka punya membantu rekan-rekannya. Sementara Rage kembali mereka harus bertemu satu tim ini. ya. Ini mereka harus cepat menutup ya bagaimana pergerakan dari Pesuke atau bahkan untuk Muiminet tadi agar bisa cepat untuk jadi. Dan jelasnya tugasnya itu ada di tangan dari Ten dan 2 yang lain juga. So let's see ini dia untuk match kedua game yang pertama antara Zeta yang berhadapan dengan Influence Range. Yap, let's go. Ini dia. Ten dengan Baxianya. Yap, Junichi ya itu ya. Junichi dengan Cici Vengeance bener, Cici Vengeance. Cici Vengeance sudah paling pas ini. Cici Vengeance tuh. Taruh sekarang di bagian tengah. Hey, dibanting tadi padahal dia mau lompat loh. Ya, tapi sebenarnya untuk Pakito ya, penggunaan dari Mino sendiri cukup bermasalah kalau ketemu dengan Chusin. Karena udah pasti akan bisa terkena Lantern Flash yang secara terus-menerus. Dan mereka harus berhati-hati kalau dengan tim fight besarnya. Karena setiap kali kita melihat Junichi nanti yang masuk misalnya dengan Cicio dan timingnya pas melemparkan curtain call,
mereka akan bisa dipegang kecuali Fury memang sudah siap Yap. untuk bisa menampung tadi lompatan demi lompatan dari Cici. Oke. Tadi ada gerakan sampai ngelepas tangan tadi tuh ya Om ya. Tapi ya yang menarik adalah Brave Smite yang dipakai nih ya. Brave Smite dengan Pesuke dan juga dia mainnya lebih defense. Basic common, Brave Smite dan juga bahkan menggunakan Tenacity nih. Jadi sepertinya dari Zeta Division juga mereka bersiap kalau nanti sewaktu-waktu Pesuke akan menjadi badan di bagian depan. Oke. Nah sekarang Cino bagian bawah masih cukup santai bersemut terlebih dahulu. Tidak mau langsung diladenin oleh Junichi. Junichi lumayan serem sih. Cici ketemu dengan siapapun yang melee ya. Itu lumayan nyiksa, apalagi kalau memang yang melee-nya ini yang melee-melee yang hanya bisa bertahan, bukan yang bisa ngasih damage-nya. Dan 4 dari IR ada di bagian bawah, mendelay untuk Junichi bisa dapetin level 4 juga. Ini ntar Muiminet cukup nggak ya satu purifnya ini? Kayak sulit deh Om. Ya, kalau satu purif karena lebih cepat kan tarikan dari I'm Offended. I'm offended. Oke, satu tuh. Minum Mino puri, ada. satu. Tuh, nah ini dia nih tugas dari Cino dan hanya untuk melakukan zoning. Oke, sendirian aja Ten. Apa yang terjadi di Apakah mana rekan-rekannya? dijauhkan? Bahkan sekarang Kani masih level 3, belum banyak bantuan yang bisa dia berikan. Tapi ternyata Ten bisa mendapatkan karakter turtle yang pertama dan Cino menjadi korban tambahan bonus Om. Wow. Ternyata meskipun Ten hanya sendirian di bagian depan, dia masih bisa untuk mendapatkan turtle. Dengan snatch turtle tersebut, satu retribution yang timingnya sangat-sangat tepat sekali. Dan di bagian atas ternyata Muiminet sanggup untuk bisa memenangkan duel atas Fury yang memang Fury di sini harusnya under pressure karena berhadapan dengan Muiminet yang punya range dibandingkan dengan Ruby. Karena tugas Ruby sebagai gold hanyalah untuk bertahan dulu dan nanti menangnya di tim fight besar. Bukan menangnya di lane. Kalau Ruby gold, menangnya di lane, wah itu adalah sebuah blessing buat tim ini. Yap. Itu dia Cino di bagian bawah. Akankah memberikan efek balik? Tidak, ternyata sementara Muiminet di bagian atas. Bukan hal yang baik untuk melakukan perlawanan terhadap Ruby di awal-awal kayak begini ya. Ya, Ruby-nya pasti defense dan semakin banyak wave minion dia akan jauh lebih sustain juga. Dan jangan lupa Ruby baru mendapatkan sebuah buff kan, dimana spell steal-nya dari Ruby-nya ini akan jauh lebih cepat juga. Yap. Dan Hotun sudah mulai melipir di bagian top. Tapi sebuah kontes yang sangat baik tadi didapatkan oleh Zeta Division. Dari turtle-nya, dari First Blood-nya juga mereka sempat mendapatkan. Dan Junichi menunggu Cino yang masuk. Dicicil dulu dengan Yoyo Blitz, belum ada full stack untuk Junichi, it's okay. Karena Cino lah yang akan harus mundur kembali ke belakang dengan petean gold yang sudah dimenangkan oleh Zeta di bagian bawah. Ini dia. Kan. Santai dulu. Di belakang ya Kaninya ya. Kayak ya udah maju ya dulu. Ntar kalau sekarang gue maju. Tuh, nanti nyusul. Nyusul kan gitu. Oke, Cinonya cuma bisa berlindung ya di balik bush juga. Dan masih menantikan apakah Hotun bersama dengan Chan di sini akan bisa memberikan efek yang dahsyat dengan ledakan juga Pesuke. Coba untuk diincar tadi oleh Influence Rage dan hanya sedikit gertak sambal di bagian bawah dan Fury fast clear untuk bisa join the battle di turtle yang kedua. Yap. Sementara itu sekarang ada 4 player yang dimiliki oleh Influence Reds yang sudah berkumpul. Dan waktunya untuk Ten. Akankah Angela masuk tepat waktu karena sekarang Junichi pun udah langsung hadir dan cuma memberikan bantuan. Pakito sedikit lagi yang tersisa tapi coba lihat impact yang mereka berikan. Tapi Muiminet kehilangan dari seluruh stacknya. Zaman Fall udah langsung dibuka di bagian atas. Ada Chrono Dash tadi udah langsung dilakukan tapi itu sekarang terlihat Isun Sin pun langsung kehilangan dengan sangat-sangat cepat. Ada kesempatan untuk mereka bisa mendapatkan karakter turtle yang kedua. Ya, kedua jungler hilang yang berarti untuk tarik ulurnya masih bisa dilakukan oleh kedua tim ini juga. Tapi lihat bagaimana Pesuke bisa melakukan zoning yang sangat mahal. Oke, Cino-nya tadi ditarik kembali, dibanting kembali. Pesuke menjadi sebuah barricade, menjadi sebuah penghalang agar yang lain tidak bisa maju jauh lebih dekat. Dan sekarang Ten hadir, dimakan, mereka balik. Ya, Baxia Shield Unity yang membuat dia bisa hadir lebih cepat dibandingkan dengan Hotun. Dan Retribution lagi. Turtle yang kedua ternyata disecure oleh Zeta Division. Dan Cici dari Junichi. Fast banget untuk kembali turun ke lane dia. Dan Muiminet ini sudah mulai mendapatkan item yang berarti Influence Rage. Mereka cukup tertekan sekarang. Tim fight kumpulnya sebenarnya cukup bagus tadi untuk Influence ya. Cuman sayangnya mereka memang terdesak. Dan Junichi ini gak ada yang pegang sama sekali. Junichi bakal bebas. Apalagi kalau sampai Angela masuk ke tubuhnya dia. Dan Pesuke sudah punya jawaban untuk Ruby yaitu Glowing One. Meski secara badan dia harus tetap berhati-hati ya. Emblem yang dibawakan memang Tenacity, tapi gak terlalu tanky juga pastinya untuk dia. Yap. Tapi untuk sekarang Hotun. Hotun. Ya
Ya, masih level 8, Muiminet level 8, Tuh, Tank lihat tuh, level 9. difference-nya ada di Junichi. Ya. 1100 gold ya buat Junichi, 1 kill, 1 assist juga. Tapi kayaknya ini setelah satu wave ada di bagian atas, Muiminet mungkin bisa ngancurin ke arah auto turret. Udah waktunya untuk langsung gabung ke area mid nggak sih, Om? Langsung gabung. Langsung karena- gabung ya, aja nggak sih? Udah Angela tinggalin aja gitu sendirian ya. karena mereka butuh main cepat juga. Mereka nggak Yep. bisa nahan game terlalu late game. Ada di Sunshine dan Kimi ya. Dua ini yang pasti akan sangat-sangat merepotkan di late game. Oke, dan kita melihat bagaimana Fury sendiri di level yang 8 dan Unity clear lane. Harus hati-hati yang lain karena ada 5 melawan 4. Wah, Tennya sendirian, Tennya dikeroyok. Tapi Angela akan sudah masuk dalam tubuhnya. Sekarang ada Zaman Fire udah langsung dibuka di bagian atas. Muiminet kehilangan dari targetingnya. Muiminet melihat ada glue tepat berada di depannya. Hey, sakit Pegang. banget Crowder dan juga Synchrovision dia milikin. Walaupun tadi Traction Pulse tidak memberikan impact apapun dan hebatnya Muiminet hari ini. Murif tidak digunakan sama sekali, Om. Yap, Purif masih ada, yang tumbang juga cuma Tsuke tadi. Dan mereka tukarkan dengan Chino yang itu adalah EXP lane. Dan kali ini untuk turtle yang sudah mulai terbuka. Dan jangan lupakan tadi ya, kehadiran dari Junichi yang belum ada. Dan itu berarti untuk tim fight next yang akan jauh lebih keras lagi kalau ada Junichi di sana. Karena begitu banyaknya hero-hero tebal yang dipakai oleh Influence Reach. Zaman Force. Ya. Telah terpakai tuh di area top ternyata. Itu Muiminet harus balik sih, dia nggak punya mana lagi, nggak bisa memaksakan terus-menerus. Ya, Dan masih stay juga dia berada di dalam area tersebut. ya, dan ini dia selama Junichi memang masih strong, masih ada Angela dengan hard guard-nya. Dia akan cukup bisa membuat pemain-pemain dari Influence tidak bisa maju ke depan. Ini mereka perfect loh. Apa? Bisuke, ada Crimson Back yang dikeluarkan untung dari tepat waktu. Ya, sebuah kondisi yang cukup menyeramkan ya. Karena sudah terkena stun, dilempar lagi dengan Mountain Shocker yang sudah di-revamp. Oke, ada sebuah damage tadi yang udah langsung diantarkan namun para berbeda. Minum Fury langsung terlihat, dilompatin lagi tapi Ten mencoba untuk membalikan keadaan Chronodes dan Synchrovision. Menjadi sebuah pembeda. Muiminet kali ini menjadi bintang, Om. Ya, dikarenakan ya sangat sulit pastinya untuk hero-hero pejalan kaki berhadapan dengan Chusin. Dan itu yang dipilih dengan Influence juga. 3 hero jalan kaki, Chino, Pakito, dan juga Fury. Yang akan mudah untuk diangkat dengan Lantern Flare. Dan Radiant Armor untuk Ten. Dari lane, dan sudah mulai terlihat dari minimapnya bagaimana Harit sudah mulai bekerja ya. Sudah mulai tampak akan join buat team fight yang dilakukan oleh Zeta Division. Oke, Junichi masih cukup santai di bagian bawah. Tapi mereka emang gabungnya cukup cepat juga kalau dilihat. Wih, kaya sendiri nih. Oh, berdua kayaknya. Kayak itu beda 3.000 goldnya Iya. EXP. Cici sama Cici sama Harit siapa? kaya banget, Ya, oh. sama Harit. Ya, 700 sih kalau Harit, tapi Cicinya yang lebih Iya. kaya ya. wah, Sultan Riyad ini. Iya. Kaya Kaya. banget. 6.000 sendirian, berdua. Otun? Apakah mereka akan melakukan sebuah pick off? Enggak ternyata. Ya, Karena tadi pick off yang mau mereka lakukan tuh gagal. Bisa dibilang nggak berjalan mulus terus ya, Om ya? Yap. Influence ini. masih bisa ditarik, masih ada Angela yang mengacaukan ritme mereka juga. Ya. Ini masih bisa ditahan banget ya. Dan Junichi di bagian bawah, ini nggak bisa dipegang dulu sih buat Junichi-nya. Karena dia akan sangat sustain dengan efek-efek lifesteal, ada War Axe tadi. Terus juga masih bisa di cover dengan hard guard dari Angela. Ada Lord. Dan belum banyak poin kill yang terjadi kecuali daripada team fight yang memang cukup konsisten ya. Iya, dan bisa dibilang tadi team fight-nya itu mungkin di area dari Turtle 2 kali dan juga percobaan dari Influencers yang emang dibalas aja, Om. Iya. Kalau dibilang dari Zeta Division melakukan nggak juga deh tadi. Hey, Bisuke masih menahan dia tadi dari satu Crimson Back yang dia bikin. Tapi itu sekarang mau tidak mau akan digunakan. Bisuke. Oh tidak, jangan sampai Angela masuk ke dalam tubuhnya karena itu akan merubah bagaimana suasana peperangan nanti. Iya, nyaris dari Tsuke harus tumbang juga. Tapi masih selamat ternyata. Selamat loh. Dan Kalau betul, sampai Angela tadi masuk ke dia, wah di team fight gini susah banget, Om. kalau masuk tim fightnya pasti dipaksa. Tim fightnya langsung dipaksa karena Ten juga ya mau nggak mau mundur lagi nih semuanya, badannya Iya. kurang tebel jadinya. Sebenarnya opsi terbagus adalah masuk ke Junichi ya, karena levelnya Junichi juga Iya. udah jadi. Item-itemnya juga pasti unggul Betul. dengan 3.000 gold difference. Vengeance ready. Yap, semuanya ready. Masuk saja ke Junichi kalau mau nih ya. Iya. Kalau Wait, mau. Traction Pulse dan itu dia. Bisuke jalan santai. Pada tadi udah ada Junichi yang memang sedang melihat dan juga meraba-raba situasi seperti apa yang ada di dalam area tersebut. Oh, sayang sekali.
tidak ada yang bisa didapatkan oleh Zeta tadi dengan team fight yang mereka lakukan juga karena Psuki harus ter-pick off terlebih dahulu. 5 melawan 4 akan ditabrak balik oleh IR. Mereka sudah mulai mendekat sekarang. Santai banget dan sekarang pertempurannya terjadi. Junichi menjadi korban. Satu persatu kembali terculik. Yap. Sebuah tarikan tadi ya. I'm offended yang terjadi. Dan yang berarti terbukanya untuk Lord diambil oleh Influence Rage. Ya, ini ada perbedaan juga loh dari sisi level, ada perbedaan juga loh dari poin damage retribution-nya. Di bagian belakang, ada Buimin yang mencoba untuk bisa masuk, tapi Buimin dan masuk tanpa daja. Satu purify, bukan hal yang bijaksana. Iya, begitu banyak sisi dari Influence Rage tadi. Bisa pegang siapapun yang melompat ke belakang juga. Dan akhirnya mereka yang mendapatkan Lord ini. Dan mengejar ketertinggalan yang tadi sudah dipegang oleh Zeta. Wah, itu tadi ya, Cici. Wah, itu tadi udah berawal, Om. Coba kalau Psuki gak tumbang mungkin beda cerita. Iya, tadi kan Cici udah motong dari kiri banget, udah ngeraba-raba, udah ngasih kode. Gue nggak ngerti ini apakah mereka ada komunikasi atau enggak. Di tengah itu udah fix ada orang gitu loh. Besoknya datang polos, Om. Langsung hilang tadi Psuki-nya. Polos banget datang jalan di sebelah kanan deket rumput, ditarik dong. Habis semuanya sekarang, tempo permainan dipegang oleh Influence juga Hotun. Endless battle untuk Jisan Shin. Dan harus hati-hati karena Fury pasti punya M offended. Jangan terlalu berkumpul pemain dari Zeta. Ini dia, akan seperti apa lagi? Fury masih cukup santai meninggalkan Lord tersebut. Iya, it's okay. Untuk Super Minion juga masih bisa dikawal oleh Influence Rage. Dan bahkan untuk di area topnya ini ada 2 lane ya. 2 wave Super Minion yang akan mereka antarkan juga untuk di bagian atas. Dan memang masih bisa di-clear semuanya, tapi Influence. Tiba-tiba saja mereka langsung pegang kendali permainan Chino. Radiant Armor, ingat ada 4 magical damage untuk Zeta Division. Jadi mereka harus waspada juga, jangan sampai item-item magic defense dari Influence segera jadi. Ya kalau bisa mereka delay bagus, tapi kalau mereka nggak bisa delay pastinya damage mereka akan kurang dan hanya mengandalkan Junichi ke depannya. Oke. Lihat mereka mau tidak mau harus mundur terlebih dahulu. Muiminet harus berada. Wey, traction pull siapa? Crimson Bacon. Ya, Tapi mau tidak mau, Crimson Bacon lebih baik digunakan daripada harus menggunakan flicker. Betul. Lebih cepat juga ya buat cooldown dari Crimson Beacon di bawah 2 menit. Dan diambil semuanya sekarang. Ten agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan buff, tapi it's okay karena tank jungler ya nggak terlalu depends ya dengan purple buff juga. Cuman yang membedakan masih dengan efek dari hilangnya minion creeps. Itu berarti levelnya dia agak tertinggal dibandingkan dengan Hotun yang sudah maksimal levelnya dari tadi. Yap. Oke. Di bagian tengah sudah mulai berkumpul. Kita coba lihat Pakito, Chan dan juga Chino. Mereka jalan bersamaan, bahkan sekarang Hotun ya mulai maju. Terlihat ada Juni tengah yang akan langsung diamankan. Tidak, ternyata Fury langsung balik lagi menuju ke tempat yang berbeda. Namun sekarang ada zaman Force dan juga Angelai masuk ke dalam tubuh dari Muiminet. Mencoba untuk bisa masuk, tapi langsung ditarik. Sempat untuk menggunakan Purify, tapi tidak sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Sekarang waktunya untuk mereka bisa membalikan keadaan. Karena sekarang Hotunnya mulai lagi maju ke arena dan berhasil mendapatkan lagi ke arah Kani. Teriakan di belakang kita benar-benar meledak. Yap, barisan pendukung dari Influence Rage. Semuanya bersorak ketika kita melihat adanya team fight yang terjadi. 4 harus tumbang dari Zeta Division. Membuka peluang untuk hilangnya base turret mereka juga. Dan kali ini mau langsung di NK karena Influence Rage sudah tepat di depan base milik Zeta. Nah, ini dia selesailah sudah dengan begitu banyaknya efek sisi di dalam tubuh dari Influence Rage. Selesai. Game yang pertama, Influence Rage berhasil untuk keluar sebagai pemenang. Dan nice draft pastinya ya dari Influence Rage tadi. Pemilihan dari Ruby, sabar dulu di early game. Dan di mid game ketika ada team fight kumpul, kita melihat efek yang cukup besar yang dipakai oleh Influence Rage. Ruby-nya yang akan menarik dengan I'm offended dia. Yap, itu dia. Game pertama yang awalnya memang sudah dimiliki oleh Zeta Division, tapi ternyata di tengah-tengah mereka melakukan beberapa kesalahan dan pada akhirnya mereka dibalikin dengan sangat-sangat cepat. Yap. Kesalahan kecil ya, lagi-lagi minor mistakes. Itulah yang terjadi. Hilangnya mid laner mereka ketika ada team fight yang baru saja dibuka dan membuat mereka harus kehilangan begitu banyak tempo. Dan kehilangan game yang pertama selain daripada tempo. Yap.
Tapi itu udah kelihatan Om. Polos pisan Om. Mhm. Polos pisan tadi tuh. Iya, Bener-bener kayak jalan santai kayak banget Omawa dan dong tapi polos orangnya. beda. lurus-lurus aja, terlurus baik hidupnya gitu. Tapi bener